akan mewawancarai materi tentang penjualan aset negara Indosat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Serahayu bersama rekan saya Widya Karisma Ismanani. Perwakilan dari kelompok 1 akan mewawancarai tentang penjualan aset negara Indosat. Apakah Bapak siap untuk diwawancara? Insya Allah tidak. Ya, siap. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama. Kapan perusahaan Indosat berdiri? Perusahaan Indosat itu berdiri pada tanggal 30 November 1967. Itu merupakan salah satu perusahaan di bidang telekomunikasi. Dan sebetulnya meskipun berdirinya di tahun 67, tapi secara komersil atau dipasarkan kepada masyarakat itu di tahun 69. Jadi sebetulnya selain Telkomsel, Indosat itu salah satu perusahaan telekomunikasi tertua yang ada di Indonesia. Ke pertanyaan selanjutnya, sebelum dijual, apakah perusahaan Indosat termasuk ke dalam BUMN? Jika dilihat dari sejarahnya, sebetulnya ketika pendirian Indosat di tahun 67 itu, Indosat itu bukan milik negara, tapi karena pada masa Orde Baru itu atau zaman pemerintahan Soeharto sedang gencar-gencarnya menarik investor asing ke Indonesia agar menanamkan modalnya di Indonesia, maka salah satu yang menjadi sasaran Indonesia untuk diinvestasikan kepada investor asing itu agar menanamkan modalnya di Indonesia adalah Indosat. Makanya dari awal pun Indosat itu bukan sepenuhnya milik Indonesia. Jadi Indosat itu didirikan berdasarkan kesepakatan pemerintah Indonesia, ya, yang modalnya itu dari Amerika Serikat atau ITT. Itu yang nantinya pada akhirnya Indosat ini menjadi sebagai mitra. Indosatnya sebetulnya milik pemerintah, cuma dikelola oleh swasta atau pihak asing itu yang tadi saya sebutkan ITT dari Amerika Serikat. Nah, pada perkembangannya di tahun 1980 ada ide dari Indonesia, dari pemerintah Indonesia, bahwa Indosat itu ada baiknya dinasionalisasikan, yang artinya diambil alih sepenuhnya oleh Indonesia. Makanya ada semacam negosiasi alot antara Indonesia, pemerintah Indonesia dengan ITT yang memiliki Indosat tersebut. Nah, secara ringkas negosiasinya berhasil dan 100% saham Indosat akhirnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, di saat itulah dimulai tahun 80 Indosat resmi menjadi milik Indonesia sepenuhnya dan menjadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang pada saat pendiriannya di tahun 67 sampai 80 dimiliki investor asing, baru menjadi BUMN di tahun 80. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan yang kalian ajukan, itu Indosat itu ya betul sudah menjadi BUMN semenjak diambil alih di tahun 1980 dari perusahaan ITT milik Amerika Serikat. Jadi sampai akhirnya nanti di pemerintahan Megawati gitu, Indosat itu merupakan badan usaha milik negara. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa alasan perusahaan Indosat dijual oleh Presiden Megawati? Sebetulnya alasannya itu beragam, ya, banyak alasan yang menjadi pertimbangan selama masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri itu dalam menjual Indosat. Jadi tidak serta-merta mungkin masyarakat menjualnya segitu gampangnya menjual Indosat, tapi sebetulnya enggak, itu tuh penuh dengan pertimbangan. Jadi bagaimanapun seorang presiden pasti seorang yang cerdas, ya, tentu saja tidak akan gegabah menjual aset negara dengan sebegitu mudahnya. Makanya penjualan Indosat ini adalah untuk menutupi defisit neraca keuangan negara, yang artinya keuangan Indonesia saat itu
sedang berada dalam masa sulit karena zaman Megawati itu masih dalam tahap peralihan dari orde lama ke reformasi, orde baru ke reformasi, dan di mana ketika akhir orde baru kita tahu bahwa ada krisis moneter di tahun 98 yang nanti dilanjutkan reformasi pada masa pemerintahan Habibie, Gus Dur dan Megawati gitu. Nah, selama masa ketiga presiden ini sebetulnya itu masih masa peralihan dari krisis moneter menuju pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, mengapa pada akhirnya Indosat dijual? Karena balik lagi kondisi keuangan Indonesia saat itu sedang mengalami kesulitan dalam artian sektor pangan, kebutuhan pokok sehari-hari untuk masyarakat Indonesia aja kita kesulitan, kekurangan gitu, karena APBN atau pendapatan negara memang sangat sedikit saat itu, ya. Makanya penjualan Indosat itu sebagai langkah dari pemerintahan Megawati untuk menstabilkan kembali ekonomi Indonesia yang terpuruk gitu. Jadi Indosat itu dijual untuk memperbaiki sektor lain gitu, intinya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa dampak negatif dari penjualan Indosat? Dampak negatif dari penjualan Indosat pertama dari sisi pemerintahan Megawati, terutama Presiden Megawati Soekarno Putrinya sendiri. Dengan penjualan Indosat, masyarakat menjadi kecewa terhadap keputusan beliau untuk menjual Indosat karena masyarakat awam itu menilai Indosat itu adalah salah satu aset negara yang sangat berharga karena memang labanya juga memang bisa dianggap lumayan menguntungkan untuk negara, dan lagi pula yang namanya aset negara itu pasti berharga gitu. Nah, dampak negatif ya ini. Ya, dampak negatifnya pertama yaitu berarti adanya kekecewaan dari masyarakat kepada Presiden Megawati Soekarno Putri karena menjual aset negara, yaitu Indosat salah satunya. Yang kedua adalah mau bagaimanapun sebuah aset negara dijual itu atau tidak menjadi BUMN lagi kan, menjadi pihak swasta itu membuat pendapatan negara sebetulnya menjadi berkurang kalau dilihat pada saat itu, ya, pendapatan negara dari APBN berkurang karena aset Indosatnya yang lumayan menguntungkan itu dijual gitu. Untuk pertanyaan terakhir, apa dampak positif dari penjualan Indosat? Dampak positifnya, nah, kebanyakan masyarakat itu menilai bahwa penjualan Indosat itu merugikan negara. Itu benar, tapi ada satu hal yang pemerintah itu harus melakukan di saat masyarakat awam itu mungkin kurang paham kenapa mereka melakukan hal tersebut. Sisi positifnya ini adalah Megawati kenapa berani menjual Indosat, karena beliau tahu aset yang paling memungkinkan dan paling menguntungkan untuk Indonesia mendapatkan dalam tanda kutip uang untuk memperbaiki kestabilan ekonomi, untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia dan untuk memenuhi pegawai negeri sipil, pokoknya banyak bidang, itu adalah Indosat. Makanya ketika Indosat dijual, uang hasil penjualan Indosat itu akhirnya dialokasikan kepada masyarakat yang tadinya harga pangan yang mahal atau kekurangan harga pangan. Jadi dengan penjualan Indosat, Indonesia bisa mengimpor misalnya contohnya beras atau pangan lainnya gitu. Jadi kebutuhan masyarakat terpenuhi gitu ya. Sisi positif lainnya adalah bagaimana pada akhirnya
Indosat ini menjadi apa ya, semacam pengorbanan dari pemerintah Megawati untuk hal besar lainnya gitu. Jadi Indosat dijual untuk memperbaiki sektor lain gitu yang lebih penting. Jadi itulah sisi positifnya ya. Tapi tentu saja hal tersebut juga tetap menjadi kekecewaan bagi publik karena bagaimanapun kita tahu aset negara itu seharusnya idealnya itu dijaga itu karena ya namanya juga aset negara, bagaimanapun itu pasti menguntungkan dan berharga gitu ya. Makanya positif dan negatifnya selalu ada dalam setiap kebijakan, bukan hanya tentang penjualan aset Indosat saja, tapi di aset-aset yang lainnya juga. Tapi ya itu balik lagi, pasti pemerintah sudah mempertimbangkan dengan matang kenapa Indosat pada akhirnya harus dijual. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan.